Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Kembali penguak mitos hadir ya di kesempatan sore ini. Kebetulan ada di salah satu pasir ya, atau hutan kecil ya. Dan tepatnya di depan saya ini, menurut cerita dan mitos ya, ini salah satu tempat keramat. Dan banyak sekali cerita-cerita, dongeng-dongeng mistis di tempat ini. Kebetulan sore ini habis hujan ya lur, barusan. Ini cuaca udah mendung lagi. Dan saya coba untuk mendeteksi salah satu energi ya, khususon. Tapi ya, pembahasan kali ini adalah tentang gaib, makhluk gaib, dan apa itu hukumnya gaib. Tepat di depan saya ini ya, mungkin dulur-dulur ya yang ada di manapun, untuk mendeteksi secara batin ya, melalui rasa yang ada di batin tentang energi lain di tempat ini, silakan ya. Kalau masalah untuk sosok atau bentuk wujud yang tidak terlihat, silahkan ya untuk dibikin ya visual sendiri. Karena saya ini termasuk orang yang bukan tidak percaya dengan hal-hal gaib, tapi saya percaya. Tapi dalam bentuk wujud yang terlihat itu sebetulnya ada di alam pikiran dan dibikin oleh kita sendiri ya lur. Silakan visualisasikan sendiri ya. Oke, dan kalau menurut saya nih, lokasi ini adem, ayem, damai, karena memang tempatnya ada di bukit tertinggi ya. Dan bisa dilihat juga itu, saya bisa disejajarkan dengan gunung-gunung yang terlihat di sana ya. Posisinya maksudnya saya berdiri karena memang untuk menentukan lokasi bahwa memang saya ada di dataran tinggi di atas. Jadi kalau menurut saya ya lur, bahwa yang disebut gaib itu hukumnya tidak terlihat, tapi terasa ya, tidak bisa diraba juga. Kalau yang terlihat baik secara kasar atau halus bisa dirasakan, yaitu bukan gaib lagi, tapi memang nyata adanya. Nah, tepat di belakang saya ini adalah tempat bisa dibilang keramat ya lur. Tempat keramat yang bisa disebut leluhur daerah sini ya. Banyak sekali yang saya lihat dan dengar ya, cerita tentang kejadian-kejadian di luar nalar ya. Adanya suatu kejadian seperti ada bola api, ada asap yang tiba-tiba keluar. Jadi maksudnya bola api itu taruhlah seperti banaspati ya, ataupun apa itulah, entah namanya kiriman atau santet ya. Sebetulnya menurut saya pribadi, tapi maaf sebelumnya ya, bahwa makhluk gaib itu diibaratkan robot. Robot itu dikendalikan oleh manusia. Jadi makhluk gaib yang tidak terlihat itu jelas dikendalikan oleh manusia sendiri ya lur, dari bangsa manusia. Taruhlah makhluk gaib itu dari bangsa jin. Jadi bangsa jin sendiri itu sebetulnya mereka diam, tidak pernah mengganggu atau mengusik manusia ya. Jadi yang mengusiknya itu, yang menggerakkannya itu ya manusia itu sendiri, dengan latar belakang ya ada iri atau dendam ya, dan segala macam ya yang sifatnya negatif. Nah, manusia itu sendiri menggunakan
jasa dari bangsa jin. Jadi kalau ada pun kejadian-kejadian di luar nalar yang terlihat tiba-tiba ada bola api atau ada yang tertawa yang hanya suara didengar tapi tidak ada wujud, kita nggak perlu tegang ataupun tidak perlu dilebih-lebihkan. Kita hanya harus mengingat bahwa makhluk gaib itu ada, ya. Kenapa Tuhan ciptakan jin dan manusia? Tapi bagaimanapun itu kembali ke diri kita masing-masing. Jangan terlalu dilebih-lebihkan dan kita jangan tegang. Cukup kita akui saja bahwa kamu juga ibaratnya makhluk yang diciptakan Tuhan sama seperti manusia kan. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ya, ada angin, ada air, ada cahaya. Mereka semua sama ya lur, makhluk Tuhan. Jadi kalau kita melebih-lebihkan, itu akan terjadi. Biasanya itu lewat pikiran. Jadi menurut saya, bagaimanapun juga, santet atau teluh itu tidak bisa datang sendiri kalau tidak ada yang menggerakkan. Yang menggerakkannya itu ya dari bangsa manusia ya, bukan dari bangsa jin sendiri. Dan lain lagi seperti cerita Dewi Anggraeni, Dewi Sekar, Dewi Arum dan sebagainya, itu tergantung manusianya sendiri lur. Manusia itu sukanya apa, yang paling disukainya itu kan, dalam pikirannya atau dalam batinnya, saya lebih suka nama Dewi ini. Nah, dia akan mengikuti perasaan kita dan pikiran kita gitu loh. Ya contohnya lah di belakang saya inilah, tidak perlu jauh-jauh. Saya merasakan di sini adem kok. Tiap hari saya ke sini, kadang-kadang pulang malam sore. Ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Karena bagaimanapun juga saya rakit sendiri di pikiran dan hati saya bahwa alam semesta ini dihuni itu bukan hanya manusia kan. Maka dari itu kenapa ciptakan jin dan manusia. Selain itu ada tumbuh-tumbuhan, ya, ada hewan. Kita bisa lihat gunung, kita bisa lihat awan, angin. Nah, seperti angin itu kan bisa disebut gaib. Kenapa gaibnya? Tidak terlihat tapi bisa dirasakan dengan raga kita sendiri, seperti semilir angin sepoi-sepoi ya lur. Jadi saya berharap ya kepada dulur-dulur yang dimanapun juga, hati-hati dengan pikiran, karena pikiran itu menghasilkan halusinasi, imajinasi, dan sugesti. Itu ada di sana. Jadi kalaupun pikiran itu dibawa baik, seperti kita istilahnya, bukan sugesti ya, berimajinasi itu yang positif, seperti melukis pemandangan gitu kan. Itu seorang pelukis membutuhkan satu imajinasi yang kuat ya. Dan yang berhubungan dengan makhluk gaib ya pasti ada hubungannya, tapi bagaimanapun pikiran kita. Ini terutama saya ini yang sering jadi topik pembahasan sekarang itu di media itu tentang santet ya, atau teluh. Kembalilah ke diri kita masing-masing. Kita akui semua makhluk itu ada, semua makhluk ciptaan Tuhan ada, diadakan dan harus diimani, diakui, termasuk angin, cahaya, air, serta tanah dan api. Itu ada 5 unsur itu ada dalam diri manusia, yaitu dipelihara dengan welas asih. Kita harus berpikiran positif ya, supaya jauh dari pikiran negatif. Dan kita juga tidak perlu untuk menuduh hal-hal yang gaib itu negatif ya. Jangan menuduh, jangan datang ke tempat ini, jangan ke tempat itu.
atau jangan dekat dengan pohon ini pohon itu, nanti ada jinnya, nanti ada negatifnya. Ya sebetulnya kita sendiri yang menciptakan negatif itu, sudah menuduh tempat-tempat itu buruk. Jadi bagaimana? Ya kita harus selalu berpikiran positif ya lur. Saya mencoba untuk meyakinkan ya kepada dulur-dulur bahwa semua makhluk ada, yang gaib ada. Itu semua berdampingan ya. Bagaimana bisa baik? Hanya satu, dengan sifatnya welas asih, Rahman Rahim, saling menyayangi, saling mengasihi. Kita ngasih dan mereka pun akan ngasih dengan hal yang sama. Mengasih apa? Energi yang positif. Kita menyayangi, kita menghormati, ya, kita menjaga, melestarikan alam. Insya Allah pasti aman. Oke dulur, begitulah perjalanan kami ya, penguak mitos. Ini saya sendiri ya, di lingkungan yang memang tempat yang tinggi ya lur. Jadi saya hanya berharap bahwa semua yang terjadi berasal dari diri kita masing-masing sendiri. Bagaimana kita menjalankan peran dalam pikiran dan terutama dalam hati, dalam batin. Santet, teluh, tenung, itu manusia sendiri yang menciptakannya ya. Walaupun memang ada, tetapi tetap manusia sendiri yang menjalankannya. Masalah bangsa jin, dia tidak akan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan ya manusia sendiri. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu tegang. Kalau mendengar cerita santet, tenung, tidak perlu takut. Tapi kita kembalikan ya kepada diri kita masing-masing bahwa dengan sifatnya welas asih, tidak ada saling memusuhi. Insya Allah aman. Dan saya yakin. Oke dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, penguak mitos.